Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 7 Agustus 2021, Sabtu pertama dalam bulan Agustus yang diinisiasikan sebagai Sabtu Imam. Kita berdoa untuk para imam yang telah menghadap Tuhan beberapa waktu ini. Biarlah karena kerahiman Allah, para imam yang telah meninggal diperkenankan mengalami hidup abadi di rumah Tuhan. Dan kita juga mau berdoa untuk seluruh imam. Juga doakan saya hamba yang hina ini. Supaya kami semua para imam semakin 3S. Semakin suci, semakin setia, dan penuh dengan sukacita. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 17 ayat 14 sampai dengan 20. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia daripadanya. Dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tiada yang mustahil bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat dan happy weekend untuk kita semua. Suatu kali dalam perayaan Ekaristi pagi, ada kejadian yang menghebohkan. Saat saya memimpin Ekaristi, persis setelah anak domba Allah, dan saya mengatakan, "Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Tiba-tiba dari bangku umat kubrak. Seorang ibu ada yang jatuh. Saya segera minta beberapa umat untuk menolong, sementara saya kembali melanjutkan Ekaristi. Selesai perayaan Ekaristi, segera saya menghampiri ibu ini. Wajahnya pucat pasi dan dikelilingi dengan banyak umat Allah. Ada umat yang mengatakan demikian kepada saya, "Romo, ibu ini memang sering kerasukan seperti itu." Yang lain menambahkan lagi dengan versinya. Lalu saya minta kepada koster untuk buatkan teh manis panas. Dan ibu ini saya doakan. Lalu saya berbisik kepada ibu, "Ibu, minum teh panasnya selagi masih hangat." Ibu itu meminumnya. Dan ia pun akhirnya seger dan kesadarannya kembali. Ternyata yang buat ibu ini pingsan bukan karena kerasukan, ia mengalami blackout, bukan karena hal-hal mistis, tetapi karena dari kemarin dia belum makan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam firman Tuhan kembali dikisahkan peristiwa penyembuhan dan pengusiran roh jahat yang dibuat oleh Yesus. Namun ada yang menarik dalam kisah penyembuhan kali ini. Pertama, Yesus yang menghardik orang yang datang kepadanya dengan berkata, "Hai kalian angkatan yang tidak percaya dan sesat." Mengapa Yesus mengatakan hal itu? Karena kedegilan hati orang banyak yang tidak percaya kepadanya.
Mereka sudah melihat banyak mukjizat dan mendengar banyak pengajaran Yesus. Namun hati mereka tetap tertutup rapat dan tidak mengimani Yesus sebagai Sang Mesias yang diutus Allah. Yang menarik berikutnya kedua adalah ketidakmampuan para murid Yesus untuk mengusir roh jahat itu. Mengapa para murid Yesus tidak dapat melakukannya? Yesus menjelaskan, karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tiada yang mustahil bagimu. Iman yang sebesar biji sesawi artinya adalah iman yang bertumbuh. Biji sesawi adalah biji yang paling kecil di antara segala tumbuhan yang lain. Namun jika bertumbuh, maka sesawi menjadi pohon yang besar. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Sehingga burung-burung di udara membuat sarang di pohon sesawi tersebut. Iman dan doa punya kuasa Allah jika disertai dengan iman yang mengandalkan Allah sepenuhnya dalam hidup. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, sudahkah dalam hidup ini kita menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Allah? Semoga itulah yang kita buat dalam keseharian hidup kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.